Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. きっと約束だよいつかまた同じ笑顔で Di awal panel, 3 siswa yang memasuki kelas lama itu sudah dibunuh oleh Or itu. Or adalah pemburu alami. Meskipun kecerdasannya lebih rendah dari manusia, namun dia bisa melacak dan memburu manusia dengan mudah. Dan mereka sudah terkurung di dalam dungeon selama seminggu. Tetapi mereka mengetahui lokasi di mana mangsa mereka. Lalu Or itu berkata bahwa tempat ini dipenuhi oleh mangsa. Bagian bawah dan atasnya semuanya adalah mangsa. Dan Or itu berkata kepada Or yang lain bahwa dia akan berburu duluan. Dan menyuruh Or yang satunya untuk memanggil Or yang lain. Or itu berkata setelah mereka membunuh semua manusia yang ada di bangunan ini, barulah mereka memulai perburuan yang sebenarnya. Or itu pun sudah sampai di lorong sekolah. Dan terlihat banyak siswa di sana. Para siswa itu sedang mengobrol dengan temannya. Lalu mereka pun terkejut. Tanpa disangka, Or itu langsung menyerang mereka. Di sisi lain, di depan gerbang dungeon, Jinwoo yang telah sampai di sana berpikir bahwa gerbang ini lebih besar dari perkiraannya. Dan tim penyerangan ini juga terbagi tim penyerangan dan tim penambang. Tim penyerang berjumlah 13 hunter rank A dan 20 hunter rank B. Jinwoo pun berpikir bahwa ternyata Guild Knight memang memiliki hunter rank A sebanyak ini. Lalu para hunter itu mendekati Jinwoo dan berkata bahwa penyerangan Jinwoo di Pulau Jeju sangatlah hebat. Dan bertanya-tanya gimana caranya mensummon prajurit itu. Lalu mereka berkata penyerangan hari ini langsung dipimpin oleh hunter Sung Jinwoo. Jinwoo pun bingung gimana meladani mereka. Lalu Jung Yerim pun datang dan menyuruh para hunter itu untuk mundur. Jung Yerim mengenalkan dirinya yang seorang healer utama di penyerangan kali ini. Yerim menjelaskan meskipun yang lain belum mengerti, tetapi pemimpin penyerangan harus bersama healer dari awal. Dan ini hanyalah akal-akalannya Yerim saja, biar dia bisa bersama Jinwoo terus. Lalu Jinwoo bertanya apakah Jongsu belum menjelaskan kepada mereka. Jongsu pun berkata bahwa dia akan menjelaskannya sekarang. Jongsu pun menjelaskan bahwa yang menjadi pemimpin penyerangan hari ini adalah dirinya. Dan terlihat para hunter itu sedikit kecewa karena padahal ada hunter Sung Jinwoo. Jongsu pun menjelaskan bahwa Sung Jinwoo akan melindungi mereka dalam penyerangan kali ini. Para hunter itu pun bertanya apa mereka selemah itu sampai harus dilindungi. Lalu Yontai bertanya apakah anggota elit dari Guild Knight ini terlihat lemah di mata Jinwoo. Jongsu pun menjelaskan bahwa anggota guildnya memang cukup kasar, tetapi beginilah selama ini. Jinwoo pun berkata bahwa mereka cukup meyakinkan. Lalu Jongsu berkata bahwa tibalah waktunya untuk memasuki dungeon, dan mereka pun bersiap untuk memasukinya. Di sisi lain di asosiasi hunter ada telepon masuk, dan terdengar suara dari telepon, dan bertanya apakah ini benar asosiasi hunter. Petugas itu menjelaskan bahwa benar dengan asosiasi hunter, dan meminta agar menjelaskan laporan masalahnya. Lalu terdengar suara dari telepon yang mengatakan sekarang di sekolah kami ada monster. Petugas itu pun terkejut mendengar itu. Petugas itu bertanya di mana dia sekarang. Siswi itu menjelaskan bahwa dia sedang sembunyi di dalam toilet dan mengatakan bahwa dia bersama temannya, tetapi temannya sudah dibunuh. Petugas itu bertanya ada berapa banyak monster di sana. Siswi itu menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu, tetapi banyak terdengar suara teriakan. Dan bertanya lagi apakah dia akan mati. Petugas itu pun berkata tolong tenang dan dengarkan. Para hunter akan dikirim ke sana dan mereka pasti akan menyelamatkanmu. Dan meminta agar siswi itu bersembunyi sampai para hunter tiba. Lalu petugas itu bertanya apakah siswi itu bisa menjelaskan ciri-ciri monsternya. Siswi itu menjelaskan bahwa mereka berwujud manusia dengan wajah yang menyeramkan dan memiliki kulit yang berwarna hijau. Mendengar itu, petugas itu pun terkejut karena dia menyadari bahwa itu adalah Or dan menyuruh siswi itu lari secepatnya karena Or bisa melacak di mana keberadaan manusia. Lalu terdengar suara teriakan minta tolong dan petugas itu pun ketakutan karena dia mengetahui bahwa siswi itu telah terbunuh.
Lalu di sisi lain di sekolah, para siswa berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Dan para Or itu berkata bahwa setengah dari manusia sudah dibereskan dan masih tersisa banyak lagi untuk mereka buru. Or itu berkata bahwa mereka sudah menutup pintu keluar dan saatnya mereka naik ke atas. Dan di sana para siswa menutup pintu menggunakan meja dan kursi. Dan ada 2 siswa yang ingin menghadang Or itu. Lalu pintu itu pun hancur dan para siswa semakin ketakutan karena melihat ada Or yang datang. Lalu ada siswa yang mencoba melarikan diri, tetapi masih ada Or yang menerobos masuk dan langsung membunuhnya. Or itu pun sangat senang karena melihat banyak manusia yang ketakutan setelah melihat mereka. Dan di belakang para siswa itu ada Jin Ah dan Song Yi yang sangat ketakutan. Jin Ah menutup matanya dan memanggil-manggil kakaknya. Lalu Song Yi pun berkata meski dia rank E tetapi dia juga seorang hunter dan berniat melawan Or itu. Jin Ah pun mencoba menghentikan Song Yi. Lalu Or itu menyadari bahwa wanita itu meski terasa sangat lemah, tetapi wanita itu terpancar energi sihir. Lalu Or itu pun langsung menyerang Jin Ah. Jin Ah pun menutup matanya dan mendekap Song Yi. Tanpa disangka serangan itu ditahan oleh Balmon. Jin Ah pun tahu bahwa Balmon ini adalah prajurit kakaknya. Lalu Balmon itu meninju Or itu sampai membuatnya terpental. Or yang lain pun terkejut karena ada 3 Balmon di sana yang melindungi para manusia itu. Di sisi lain di dalam dungeon mereka bertemu dengan Ghoul berkepala 2. Ghoul itu menyerang menggunakan kapaknya dan Jongsu pun bersiap menahannya menggunakan barrier dan serangan itu bisa Jongsu tahan. Lalu Jongsu memanggil Yontai dan Yontai pun maju menyerang Ghoul itu. Yontai menebas mata Ghoul itu dan menyuruh temannya yang lain untuk menyerangnya lagi karena dia sudah melemahkannya. Lalu 2 hunter pun menyerang Ghoul itu dan tebasan mereka berdua tepat mengenai Ghoul itu. Lalu para penyihir pun menggunakan sihirnya dan bersiap menyerang Ghoul itu. Ghoul itu pun dapat mereka kalahkan dengan mudah. Jongsu memerintahkan agar mereka memeriksa perlengkapan mereka sebelum mereka melanjutkannya. Lalu Jongsu pun berkata bahwa sepertinya penyerangan kali ini tidaklah mudah karena mereka bertemu Ghoul kepala 2 di awal dungeon. Lalu Jongsu pun bertanya apa Jinwo tahu artinya jika melawan Ghoul kepala 2 di awal. Jinwo pun mengatakan bahwa itu adalah penjaga makam yang artinya banyak undead di sini. Lalu terlihatlah segerombolan undead muncul di depan mereka. Yontai pun berkata pasukan undead benar-benar muncul dan bertanya gimana mereka menyerangnya. Tetapi undead itu terlihat ketakutan dan para hunter pun merasa bahwa ada yang aneh karena biasanya undead itu langsung menyerang saja. Dan para hunter itu merasa bahwa undead itu sedang takut terhadap sesuatu. Melihat itu Jinwo pun kecewa karena ini dungeon rank A tertinggi, tetapi monsternya biasa saja. Lalu Jinwo pun terkejut karena mendapat pesan dari Balmon yang bersama Jin Ah. Jinwo pun berkata ini tidak mungkin. Lalu Jinwo berkata kepada Jongsu bahwa dia akan keluar dari dungeon ini karena ada masalah yang harus dia urus. Jongsu pun mengatakan bahwa mereka akan dalam bahaya jika tidak ada Jinwo di sini. Lalu Jinwo pun berkata kalau begitu dia akan meninggalkan seseorang yang akan menggantikan dirinya. Para hunter itu pun terkejut melihat kedatangan Beru. Para hunter itu berkata bahwa bukankah itu semut di Pulau Jeju. Jinwo pun mengatakan bahwa dia tidak perlu menjelaskannya lagi jika mereka sudah tahu. Lalu Jinwo mengatakan bahwa Beru yang akan menggantikan dirinya di sini. Jinwo memerintahkan agar Beru melindungi manusia yang ada di sini. Beru bertanya jika selain manusia. Jinwo pun mengatakan bahwa Beru bisa melakukan sesukanya terhadap yang bukan manusia. Lalu Beru pun mengaum dan para hunter pun terkejut setelah merasakan aura sihir Beru. Lalu Jinwo mensummon 20 pasukan Shadow untuk membantu mereka. Dan Jung Jae-rim bertanya gimana jika para pasukan Shadow itu hilang kendali. Jinwo pun dengan ekspresi marah berkata bahwa jika mereka tidak mau dia bisa membawa prajuritnya keluar dari sini. Dan menurut Jinwo lebih baik ada pasukan Shadow itu daripada tidak sama sekali. Jongsu pun mengiyakan. Lalu Jinwo pun sedikit kesal karena skill Shadow Exchange-nya masih cooldown. Lalu Jinwo pun langsung secepatnya pergi keluar. Jinwo pun berpikir bahwa dia merasakan firasat buruk karena baru saja mendapatkan pesan bahaya dari Balmon yang ada bersama Jin Ah. Lalu terlihat banyak undead di depan gerbang keluarnya. Lalu Jinwo pun bersiap menyerang undead itu. Tanpa diduga semua undead itu tunduk dan hormat di depan Jinwo.
Jinwo pun merasa bahwa perlakuan undead itu karena dirinya sang Shadow Monarch. Lalu Jinwo pun memanggil Kaisel dan keluar dari dungeon. Masyarakat yang melihat itu pun terlihat heboh. Jinwo pun memerintahkan agar Kaisel terbang ke tempat adiknya secepat yang Kaisel bisa. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.